Sakit mah. Bener ini. Isi kecap, ini jarum. Kita gosok-gosok begini, pakai abu rokok, ini kan keluar, rasa. Mana yang sebenar-benarnya pintar atau pintar-pintaran? Gunakan akal sehat. Nggak enak badan, sakit. Ada yang pilih beli obat bebas di warung atau langsung ke dokter supaya ketahuan penyakitnya apa dan tentu saja solusinya. Tapi ada juga yang menggunakan cara berbeda, yaitu pengobatan alternatif. Datang ke orang pintar, kira-kira begitu istilahnya. Ya sah-sah aja sih, semua cara kan perlu dicoba supaya yang sakit bisa sembuh. Terus apa yang mau kita bahas nih? Kita bahas yang nyimpang alias nggak benar. Oknum ya ini. Oke, langsung saja kita saksikan Buser Investigasi. Bongkar praktik curang dukun palsu. Selengkapnya. Lelabuhan kan kanggo ngauri. Allah, orang pintar atau apalah namanya itu. Sampai detik ini, sebagian orang di negeri ini masih mempercayainya. Urusan kehilangan barang, datang ke orang pintar. Urusan perjodohan, datang ke orang pintar. Urusan penyakit medis pun datang ke orang pintar. Merasa dirinya sial saja, datang ke orang pintar. Shh, hati-hatilah. Mana yang sebenar-benarnya pintar atau pintar-pintaran? Gunakan akal sehat. Fenomena pengobatan alternatif, baik yang sifatnya fisik maupun kebatinan, akrab di telinga sebagian masyarakat di tanah air. Namun, tak mudah menjustifikasi mana yang sungguhan, mana yang tipu-tipu belaka. Tak disangka, seorang informan menghembuskan kabar ada praktik pengobatan mencurigakan di pinggiran kota kecil Jawa Barat. Gak nunggu lama, kami bergerak menjelajahi lokasi itu. Di TKP nampak beberapa orang tengah menunggu giliran berobat. Sakit apa, Pak? Ini perut saya kadang-kadang kalau tengah malam suka sakit gitu kayak gitu. Nggak tahu kenapa penyebabnya gitu. Tapi suka perih gitu. Udah kemana aja berobat? Saya udah sampai keluar kota, Mas. Cuman yang dibilangnya bagus tapi sampai saat ini nggak ada perubahan sih kalau menurut saya. Tapi saya masih rasain sakit sih. Nanti Mas masuk buat saya boleh ikut nggak? Oh silakan Pak. Ya, saya mau tahu. Isi Mbak, bisa duduk. Kamera candid mulai kami aktifkan. Begini Mbak, perut saya ini sering sakit. Kalau setiap malam rasanya kayak ditusuk-tusuk. Fokus kami arahkan pada orang pintar yang mendengarkan keluhan si pasien. Raba-raba dikit, penyakit sudah kedeteksi. Kayak gak masuk akal kan? Sakitnya di sini nih. Iya betul Mbak. Perih sekali Mbak. Kayak ada benda bergerak di sini. Nah, yang bikin kaget banget, si orang pintar ini ternyata tahu ada kamera yang kami sembunyikan dalam tas. Paksa deh ngeles. Pas saya gambar ya? Enggak. Enggak, Pak. Saya ngambil gambar, Pak. Saya ngambil. Jangan Saya mau gambar, Mas. Enggak, saya mau nemenin aja, nemenin Mas ini. Ini kan buat kesembuhan juga. Iya. Yang unik, cara pengobatannya menggunakan media kapas. Aduh. Sakit Mbak. Kalau kapas ini dimasukin ke air berubah warna, Kenapa? nanti Mas
penyakit medis. Terus ada yang menggerak-gerak seperti itu. Mas sudah lama ini penyakitnya? Udah lebih 2 tahun. Dan hasilnya bikin melongo. Mbak, kok warnanya berubah tuh, Mbak? Kok orangnya berubah ya, Pak? Lihat Mas, Iya, ini benar. penyakit non medis Mas. Iya, Mbak. Kok merah gitu, Mbak? Kok merah gitu ya? Ini berat banget Mas. Apa yang ingin saya buktikan lagi? Iya, saya pengen Akan ini. saya tarik penyakitnya. Nggak taunya ada pengobatan dengan versi berbeda yang ditawarkan ke pasien. Sakit, Pak. Udah. Aduh, sakit. Sakit, Pak. Gimana rasanya? Sakit saya hilang pelan-pelan sih. Udah mulai reda. Ini semua penyakit sudah saya tarik. Di dalam telur ini semua penyakit ada. Kalau mau dibuktikan sendiri, pecahin. Terus, pasien diminta untuk pecahkan sendiri telur yang diberikan oleh si orang pintar ini. Loh, apa ini, Pak? Apa, Mas? Lagi-lagi, kami shock dibuatnya. Ini. Kayak Pak jarum ini, Pak. Ini yang bikin saya sakit ini, jangan-jangan ya, Pak ya? Mas bisa lihat sendiri. Sini ada rambut. Asli nggak logis. Kok bisa ada berbagai benda termasuk jarum di dalam telur ayam ini ya? Saya kayak ada yang ngirim. Isi kecap, ini jarum. Itu. Pengalaman kami bertemu orang pintar sebelumnya membuat sejumlah pertanyaan bersarang di benak kami. Itu sebenarnya kayak trik semua dia udah di set up apa segala macam. Itu bukan karena pinter dia sakti bisa jarum, itu alatnya udah jual di sini, udah ada penjualnya gitu, dan biasanya dipakai sama ahli-ahli sulap, magician untuk menjadi itu. Banyak dipakai lah sama orang-orang yang nggak ngerti, yang itu dipakai buat seolah-olah dia punya kekuatan yang magic, kekuatan sihir apa segala macam gitu loh. Ya dimanfaatin lah sama orang-orang kayak gitu. Ada kok temen juga yang dia emang pakarnya. Oh pakarnya? Pakarnya dia bisa nunjukin lah semuanya. Kalau mau kesana, ayo boleh. Malam ini aja sekalian. Mau sana sekarang? Iya sekarang malamnya. Ayo boleh. Yaudah. Dari seorang teman, kami direkomendasikan untuk bertemu seseorang yang paham betul seluk-beluk permainan orang pintar kelas KW alias palsu. Trik-trik buat meyakinkan pelanggan ditelanjangi di sini. Beberapa barang khas yang digunakan untuk metode pengobatan digelar. Kita mulai dari bagaimana ngakalin telur yang berisi jarum dan rambut. Orang-orang yang melakukan trik itu sebetulnya seperti ini. Dia kalau ada pasien, dia naruh telur itu jarang 1 atau 2. Dia naruh telur 5 atau 6. 2-nya itu udah setting. Ya, diisi segala macam sama dia. Tapi biasanya udah nandain si telurnya itu. Ya contoh, ini kita buka si telur ini, isinya tuh paku, rambut, jarum. Dia masukin dari mana? Ya sama, dititik dikit, dimasukin. Kalau kayak ini bisa kita setting gitu. Nah kan ini bolong, kita masukin. Cara penutupannya gampang, ya tetesin lempar 1 tetes, tempel model-model di tangan, nempel juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu udah
Tinggal kita setting, kita putihin. Pakai putih, kapur. Kita juga sempat melihat tadi peranan kapas menjadi media penyembuhan. Sami mawon alias sama saja, tipu-tipu juga. Kelamaan semakin ini pekat dari darah. Dia nggak naruhin one take terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak pekatnya itu, merahnya itu hitam. Jadi sengaja naruhnya sedikit, seperti kapas mengeluarkan darah tetes. Tuh. Lanjut ke trik pengobatan menggunakan media bambu kuning. Dan sekarang ada lagi media yang dipakai-pakai, biasanya pakai si bambu kuning. Ya, biasanya media itu dipakainya buat penyakit-penyakit yang udah kronis. Ini biasanya ditiup, dijumpa-jampe sambil tiup-tiup, nyedot-nyedot ke tubuh si pasien. Contohnya seperti ini. Ya, kokamiame, belalang kupu-kupu. Ya, dijampe-jampe dulu lah. Ya, disedot, tiup-tiup. Nah, udah. Media pengobatannya seperti itu. Ya, lalu keluar paku seperti ini. Caranya gini. Dimasukin ke mulut. Ya, terus pas pembuktikannya seperti ini penyakit bapak atau ibu yang ada di bambu kuning saya sudah serap. Dan ada lagi yang bisa bikin orang bengong abis. Metode tangan berasap. Seolah-olah ini minyak lah. Kita ambil di samping kita yang kita udah sediakan. Tangan udah berasap, kita pegang si badan pasien. Wah, penyakit bapak kronis. Sedangkan tangan saya aja nih sampai keluar asap begini, Pak. Semakin kita gosok pun dia asapnya makin banyak. Itu ditempel di badan si pasien. Begini, tapak-tapak. Wah, ibu penyakitnya luar biasa. Tangan saya sampai ngebul begini, Bu. Nyabut penyakit ibu. Sekilas, kepulan asap yang muncul dari tangan seolah karena memiliki ilmu kanuragan. Padahal itu trik belaka. Masih ada lagi ternyata akal-akalan yang makin mendorong keyakinan orang menggunakan jasa orang pintar KW ini. Biasanya ini dibilang tisu sakti yang udah dijampe-jampe bla 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 bla. Ya. Jadi abu. Ya si dukun itu jampe-jampe lah. Ya nama keluar penyakit apa diusap. Santet. Tak jarang, pasien pun terkecoh dengan performa orang pintar ini seolah-olah kebal bara api. Wah, bener nih, emang orang ada isinya. Di sudut aja nggak apa-apa, berarti ilmunya top. Padahal ada rahasianya. Kenapa dibilang nggak panas? Si minyak bawang itu masih nempel sama belerang. Sekali lagi, kecurangan ini tertutup rapi. Biasanya yang paling sering digunakan oleh si pelaku dupa peledak. Dupa peledak ini udah diisi, ada bahan peledak kecil. Jadi gunanya ditaruh di pojok atau dibakar di bawah pohon lah, ya agar keluar aroma mistis di situ, aroma dukun di situ. Nanti dengan sendirinya dia mengeluarkan asap peledakan kecil, ya baru dia acting. Shit. Seolah-olah dia ribut sama gaib, bakar, ketemu bahan peledaknya, dia meledak, terus ngeluarin api. Kaget saya. Itu kepencet, kebakar, kurasep, itu petasan. Nah kalau kurasep biar agar pasien itu nggak mencium aroma bau mercon atau disebut petasan, itu kita tinggal tambah tepung beras.
Kita bongkar masalah ini semua, tujuannya cuma satu, agar kita lebih pintar dibanding dia. Adanya fleksibilitas dalam hal pembayaran, ringan di kantong alias seikhlasnya saja, bahkan tak jarang ada pula yang menganut prinsip gratis. Pengobatan alternatif jadi opsi yang banyak dipilih masyarakat kurang mampu. Om Yoga salah satu contohnya. Mua atas, hei, mua, hei, sahareun. Sami-saminya, cing amang ya tehnya. Ia memberikan pengobatan secara gratis kepada para pasiennya dengan cara pijat dan berdoa, mengembalikan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyakit langsung berobat ke sini Om, sehat. Terus urusan bayarnya? Puskesmas itu urusan bayarnya kalau kita minta mau gitu. Uniknya, Om Yoga juga melakukan sejumlah pengecekan, diantaranya tekanan darah dan gula darah, untuk paham situasi kesehatan pasien sebelum mulai mengobati. Jadi kalau ada seseorang ada apa sih energi yang tidak diinginkan gitu, itu refleks. Saya itu kan menjalankan semuanya. Saya itu satu dengan doa, terus dengan apa cara pemijitan, penotokan. Makanya bukan saya nggak butuh materi, cuman saya melihat kan orang-orang itu orang yang nggak mampu, nggak punya uang, gitu kan. Mereka pengen sehat tapi nggak punya apa sih, nggak punya biaya, ya udah. Saya jalani aja sih. Saya lebih suka mereka tuh berobat itu bekerjasama dengan dokter aja, daripada ke alternatif yang nggak harus pakai ini, pakai itu, kayaknya saya nggak pakai seperti itu sih, gitu kan. Ya kita menggunakan logika aja lah, jangan sampai dibodoh-bodohin, itu aja sih. Tetap aja ujung-ujungnya kan uang, ya. Atas fenomena adanya orang pintar versi tipu-tipu, Persatuan Dukun Nusantara Perdunu menghimbau masyarakat agar tak sembarang pilih pengobatan alternatif. Kalau definisi dukun menurut Perdunu itu adalah seorang yang mempunyai keahlian, kalau dalam bahasa Jawa itu linuweh, dalam sistem pengobatan, entah itu pakai metode herbal maupun non-herbal, bahkan pakai metode supranatural. Sistem pengobatan modern ini tetap ada keterbatasan yang segmen-segmen tertentu itu tidak bisa dijangkau oleh sistem pengobatan modern, yang kemudian ada sistem yang bisa digunakan oleh dukun untuk menjawab kebuntuan-kebuntuan yang terjadi dalam sistem pengobatan. Makanya tidak semua bisa ditangani oleh dukun, juga tidak semua bisa ditangani oleh sistem pengobatan modern. Fahamkan kepada masyarakat luas bahwa tidak semua yang terlihat itu luar biasa itu adalah sesuatu yang terkait dengan supranatural. Ada banyak trik-trik yang kemudian untuk digunakan oknum yang mengaku dukun dalam prakteknya ini untuk mengelabui para klien atau pasien. Kami harap kepada masyarakat untuk pandai-pandai menyikapi fenomena yang dianggap mungkin luar biasa. Dukun, terus kategori dukun itu ada yang positif. Dari dulu kita mengenal dukun beranak, kan itu. Ada dukun calak, kan itu. Ada dukun pijat. Nah itu hal-hal yang positif di tengah masyarakat. Ya seperti tukang rujuk, kan itu. Terus ramal dan sebagainya, itu memang dilarang oleh agama. Dukun itu adalah memang orang yang menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang positif itu, dukun itu, kan kiai dan sebagainya. Itu kan dalam rangka masyarakat karena kesolehannya dan sebagainya, sehingga dia dimintai tolong untuk mendoakan karena kesolehannya. Jadi yang dibaca adalah ayat-ayat yang minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya surat Al-Fatihah. Kalau Allah berkenan mengabulkan karena doa dia, maka dikabulkan oleh Allah. Pilihan kembali diserahkan kepada Anda semua. Yang penting,
jangan sampai kejebak orang yang ngaku-ngaku pintar. Baiklah, Buser Investigasi kami akhiri. Saya Joy Astro. I'll see you around.